Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari laporan kemajuan penelitian eh, lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat Punjani untuk tahun 2023. Ini penelitian kami berjudul peningkatan performansi kualitas dan keamanan layanan jaringan TCP/IP menggunakan Unified Threat Management atau disingkat UTM. Presentasi dibawakan oleh saya, Ketua Peneliti atas nama Reza Hidayat, mewakili tim peneliti pada penelitian ini. Baik, pertama-tama saya akan bahas dari sisi pendahuluan dulu ya. Mulai dari latar belakang, jadi hal ini terkait perkembangan teknologi yang sangat pesat untuk peningkatan kualitas keamanan infrastruktur jaringan. Jadi reliabilitas pada sistem pendukung infrastruktur jaringan komputer dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu availability, performance, dan security. Availability adalah sebuah layanan sistem harus diperhatikan 24 jam tanpa henti dan tidak terpengaruh oleh cuaca, jam kerja, pemadaman listrik, atau hal lainnya. Sehingga layanan dan sumber daya yang tersedia tanpa gangguan. Performance itu berarti sebuah sistem sangat pengaruh dari perangkat yang digunakan, di pusat distribusi maupun akses harus terjaga untuk tidak mengalami downtime seperti crash, hang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir security yang identik sebagai perangkat mahal dengan kegunaan terbatas yang menjamin ketersediaan dan performansi dari sistem jaringan, tapi tidak sepenuhnya aman. Ya, jadi ancaman yang dihadapi keamanan jaringan sangatlah luas dan dapat dikatakan sama seperti keamanan. Analisis keamanan jaringan harus punya pandangan yang luas melihat hal yang sangat penting. Berapa menganggap resource attack dan logic attack sebagai yang paling kritis. Logic attack merupakan serangan yang mengeksploitasi celah software dan kekurangannya untuk memberikan akses kepada penyusup ke sistem yang dituju, yang mana menurunkan performa jaringan atau merusak sistem secara menyeluruh. Kemudian ada resource attack yang merupakan serangan yang ditujukan kepada sumber daya jaringan dengan maksud untuk membanjiri sisi memori, traffic, dan juga sumber daya lainnya. Jadi penurunan kinerja jaringan pada software merupakan hal yang paling tidak diinginkan. Jadi di sini UTM adalah suatu sistem aplikasi yang mengintegrasikan berbagai fitur keamanan menjadi suatu platform hardware tunggal, di mana UTM mampu mendeteksi dan mengurangi ancaman ataupun gangguan yang mempengaruhi performa jaringan serta dapat mengatur alokasi traffic berdasarkan aplikasi protokol ataupun interface pada jaringan. Kelebihan dari UTM ini dibandingkan dengan menggunakan perangkat secara terpisah yang merupakan bagian dari UTM seperti IPS, firewall, antivirus, dan juga proxy server secara bersamaan ialah dari segi cost dan manajemennya yang dimana lebih efisien dan memiliki kompleksitas yang rendah dalam konfigurasinya. UTM pada umumnya merupakan produk enterprise dengan cost yang tinggi sehingga diperlukan penyesuaian fitur dengan kondisi jaringan agar cost yang dikeluarkan sebanding dengan fitur yang akan digunakan. UTM dapat dirancang dengan mengkolaborasikan aplikasi untuk mengurangi cost dan dapat lebih mudah dalam menyesuaikan fitur sesuai dengan kondisi jaringan. Studi literatur dilakukan terkait UTM dan berdasarkan dari beberapa literatur yang sudah dan teliti, maka berdasarkan penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini juga akan dilakukan perancangan UTM berbasis aplikasi open source yang mampu melakukan mitigasi ancaman jaringan atau namanya ada threat mitigation dan juga menerapkan manajemen traffic. Metode threat mitigation yang dapat pada komponen UTM yaitu IPS atau IDS menggunakan software snort ya, untuk melakukan monitoring traffic, kemudian antivirus menggunakan FlamOut dan juga proxy-nya menggunakan Swift untuk melakukan manajemen traffic dengan metode traffic policy. Dengan kedua metode tersebut diharapkan mampu menjaga jaringan dari berbagai ancaman yang dapat menyebabkan performansi jaringan. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini untuk menguji konfigurasi threat mitigation pada UTM dalam mengetahui keamanan di jaringan suatu jaringan internet yang didesain dengan indeks metrik quality of service bernilai 4 berdasarkan standar ditetapkan oleh TIFON dengan menerapkan rules pada SNOR untuk IPS atau Intrusion Prevention System sebagai threat mitigation dalam mengamati DDoS attack yang terjadi pada pengujian. Kemudian menguji konfigurasi traffic policy pada UTM dalam mencapai efisiensi bandwidth di jaringan TCP/IP dengan menerapkan proxy web
case dan juga ACL atau Access List Control pada Squid dengan metode Delayed Push sebagai fitur manajemen dalam menyesuaikan dengan kebutuhan traffic. Ya. Hasilnya nanti akan didapatkan parameter TOS setelah pengujian belum dan sesudah penerapan UTM dan juga throughput dari jaringan selama terjadinya penetration testing. Dan juga penerapan manajemen bandwidth di mana akan dilihat berapa persen besar efisiensi bandwidth yang dilakukan setelah penerapan UTM pada jaringan TCP/IP yang dirancang. Adapun manfaat dari penelitian ini juga memberikan sebuah rancangan jaringan internet dengan implementasi dari fitur UTM pada jaringan tersebut, di mana pada penelitian ini dilakukan eksperimen berdasarkan quality of service dari layanan internet pada jaringan internet yang dirancang sebelum dan sudah penerapan UTM dengan dicoba penetration testing dan manajemen bandwidth berdasarkan traffic policy. Oke, ini related works dari penelitian ini ya. Jadi tahun 2019 peneliti melakukan kajian parameter TOS masih di jaringan internet sederhana untuk telepon seluler. Kemudian pada tahun 2021 itu dilakukan kajian parameter TOS lagi ya. Ini pada masa pandemi ya, waktu masa COVID-19, di mana di sini menggunakan live streaming sebagai media yang sedang marak saat pandemi terjadi. Kita melihat parameter TOS untuk aplikasi di live streaming. Kemudian pada tahun 2022, peneliti melakukan kajian parameter TOS lagi untuk kebutuhan pasca pandemi. Dan pada penelitian kali ini itu untuk network security. Ya. Baik, kita masuk ke metode penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini. Pertama, saya akan memaparkan diagram log system. Jadi, bisa dilihat pada gambar, ini menunjukkan UTM akan dipasang pada public network sebagai gateway dari router jaringan lokal dengan tujuan untuk menerima semua traffic masuk ataupun keluar dan dapat melakukan filter serta case berdasarkan parameter konfigurasi pada UTM. Untuk backup link pada router disediakan sebagai mitigasi jalur darurat apabila UTM mengalami downtime. Berikutnya alur penelitian. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama dari urutan awal adalah pengambilan sampel quality of service sebelum penerapan UTM, di mana ini ditujukan untuk mengetahui kondisi jaringan yang akan dianalisa dengan penetration testing yang akan dilakukan menggunakan ICMP flow, ya ini softwarenya. Setelah itu perencanaan UTM akan perencanaan UTM dengan melakukan instalasi sistem operasi, aplikasi UTM dan SIEM ya. Nah, di sini pengukuran kembali dilakukan saat UTM telah terpasang dan saat penetration testing dilakukan, kemudian hasil dari pengambilan sampel akan dianalisa untuk menentukan kinerja dari UTM. Berikut adalah diagram log system dari UTM sendiri ya. Ini menunjukkan bagaimana UTM dalam menganalisa inbound dan outbound traffic pada jaringan. Di sini untuk setiap paket, baik, saya ulangi. Jadi di sini pada gambar itu ditunjukkan bahwa UTM dalam menganalisa inbound dan outbound traffic pada jaringan, di mana untuk setiap paket yang diterima itu akan dicatat oleh IPS dan kemudian dianalisa untuk disesuaikan dengan rules yang sudah diterapkan pada sistem untuk dilakukan tindakan berdasarkan signatur pada IPS. Kemudian akan dilakukan web case untuk setiap paket HTTP dan juga HTTPS pada proxy dan paket lain akan dilakukan untuk kemudian difilter berdasarkan access control list pada proxy. Jika paket tersebut merupakan paket yang sesuai dengan data pada access control list, maka akan dilakukan limitasi berdasarkan delay push yang akan dibuat untuk membatasi throughput ataupun membatasi akses berdasarkan rules yang dibuat. Nah, ini
bagian dari percobaan traffic police lainnya, ya. Nah, jadi berdasarkan alur penelitian dari perancangan UTM, penelitian akan dimulai dari pengukuran parameter QoS pada jaringan akan dilakukan secara 3 tahap, yaitu tahap pertama, pengukuran parameter QoS tanpa penetration testing, kemudian tahap kedua, pengukuran QoS saat penetration testing, dan keduanya ini tanpa UTM. Lalu tahap ketiga, melakukan pengukuran parameter QoS pada saat penetration testing dengan penerapan UTM. Adapun untuk penerapan penetration akan dilakukan dengan teknik yang sama dan target perangan yang sama. Itu skema penetration testing yang dilakukan saat pengukuran parameter QoS, yaitu penetration testing akan dilakukan dengan 3 perangkat, terdiri dari 2 mesin virtual dan 1 personal komputer PC yang menggunakan sistem operasi Kali Linux. Kemudian penetration testing yang akan dilakukan ialah ICMP float dan SYN float dengan jenis serangan DDoS volume based. Kemudian tools yang digunakan pada penetration testing adalah HPing 3 pada sistem operasi Kali Linux. Pengukuran parameter QoS dilakukan dengan menggunakan perintah ping terhadap akses internet untuk mengukur nilai paket loss, delay, dan jitter, serta aplikasi Wi-Fi main untuk mengukur nilai throughput pada setiap perangkat akses di jaringan. Kemudian pengukuran parameter QoS akan dilakukan dengan perintah ping selama 20 detik atau 20 urutan paket. Hal ini disesuaikan dengan durasi dari aplikasi Wi-Fi main dalam melakukan pengukuran throughput upload dan download dengan durasi 20 detik. Pengukuran ini akan dilakukan pada setiap titik akses jaringan. Dan terakhir, kemudian penetration testing juga dilakukan pada saat tidak ada traffic pada jaringan dan dilakukan bersamaan dengan pengukuran parameter QoS. Jadi tadi itu menggambarkan kapasitas dari penelitian ini. Ya. Baik, kita masuk ke bagian hasil dari penelitian. Yang pertama saya akan bahas dari hasil percobaan penetration testing. Terlihat pada gambar di sini. Pada gambar itu bisa dilihat ya, menunjukkan hasil monitoring traffic per hari pada saat penelitian testing dilakukan. Hasilnya menunjukkan pada hari Senin, ya. Jadi di sini ada 5 hari ya, dari Senin 2 Agustus 2021 dapat nilai maksimum throughput selama interval jam 8 sampai jam 8.6 sebesar 1,823 Mbps. Nah, di sebelah kanan itu ada hasil penetration testing pada aplikasi SIEM, grafiknya ya. Di sini menunjukkan SIEM dalam mempresentasikan data log pada UTM untuk melakukan index searching berdasarkan parameter yang diberikan berdasarkan jenis paket dan sumbernya. Dari sini juga bisa dilihat setelah penerapan dari UTM, sebagian gateway pada jaringan UTM mampu melakukan drop terhadap paket dari penetration testing, ICMP float dan SYN float dengan throughput maksimum yang diperoleh sebesar 1,823 Mbps. Hal tersebut menunjukkan bahwa rule set IPS pada UTM mampu melakukan drop paket yang berasal dari serangan ICMP float dan SYN float. Kemudian pada gambar sebelah kanan ya, untuk aplikasi SIEM-nya menunjukkan SIEM pada UTM mampu memberikan informasi secara real time dari penelitian testing yang dilakukan pada selama 5 hari mulai tanggal 2 Agustus, di mana presentasi dari sumber paket dengan pesan dapat diketahui baik total paket yang di drop dan juga sumber paket berasal, di mana total paket yang di drop selama penelitian testing dan interval 5 menit dari 3 perangkat sebanyak 232.409 paket. Kemudian ini adalah hasil pengujian dari parameter QoS. Sebentar. Kita lanjutkan untuk hasil pengujian parameter QoS, mulai dari parameter yang pertama, paket loss. Berdasarkan hasil pengujian, pengukuran paket loss itu menunjukkan kenaikan presentasi pada saat penetration testing dilakukan ke router gateway. Hal ini disebabkan router melakukan respon untuk setiap
proses request yang diberikan oleh serangan ICMP flow dan sync-load, sehingga resource dari router baik itu memori ataupun port gateway mengalami bottleneck yang mengakibatkan request dari jaringan tidak seluruhnya terpenuhi. Di sini paket ICMP yang tidak direspon oleh router memiliki time to life, di mana paket tersebut memiliki nilai waktu untuk merespon kembali ke user yang melakukan request. Jika paket tidak kembali melewati waktu tersebut, maka paket akan dianggap hilang dan hasil dari perintah ping akan menunjukkan pesan request timeout. Pesan request timeout tersebut merupakan indikasi dari paket loss pada jaringan. Dari total 20 paket ICMP yang dikirimkan selama interval 20 detik untuk mengukur persentase dari paket loss pada setiap perangkat akses, di mana untuk hasil paket loss tertinggi dapatkan pada perangkat salah satu akses point dengan persentase 11% dan paket loss terendah itu didapatkan dengan persentase 1%. Kemudian parameter kedua yaitu delay atau latensi. Berdasarkan hasil pengujian pengukuran delay, ini menunjukkan kenaikan persentase pada saat penetration testing dilakukan ke router gateway. Hal ini disebabkan router melakukan respon untuk setiap proses request yang diberikan oleh serangan ICMP flood dan sync-load, sehingga resource dari router baik itu memori ataupun port gateway mengalami bottleneck yang mengakibatkan request dari jaringan tidak seluruhnya terpenuhi atau mengalami delay. Nah, nilai delay yang diperoleh pada setiap perangkat akses merupakan penjumlahan nilai processing delay, queuing delay, transmission delay, dan juga propagation delay untuk setiap paket yang dikirimkan. Jadi untuk hasil rata-rata delay tertinggi dari pengiriman paket ICMP selama interval 20 detik didapatkan pada perangkat temp access point dengan nilai 351 millisecond dan hasil terendah pada access point lain dengan nilainya 44 millisecond. Saya lanjutkan untuk hasil pengamatan parameter jitter. Berdasarkan hasil pengujian parameter jitter menunjukkan kenaikan persentase pada saat penetration testing dilakukan ke router gateway. Hal ini itu disebabkan router melakukan respon untuk setiap proses request yang diberikan oleh serangan ICMP itu dan sync-load, sehingga resource dari router baik itu memori ataupun port gateway mengalami bottleneck akibatkan request dari jaringan tidak seluruhnya terpenuhi atau mengalami delay. Jadi variasi dari nilai delay untuk setiap paket ICMP yang dikirimkan merupakan nilai jitter yang diperoleh pada perangkat akses. Untuk hasil jitter tertinggi pada perangkat akses dari pengiriman paket ICMP selama interval 20 detik didapatkan pada suatu point dengan nilai 4,91 millisecond dan terendah pada 24,53 millisecond di akses point lainnya. Yang terakhir throughput, ini berdasarkan pengujian menunjukkan kenaikan persentase pada saat penetration testing dilakukan ke router gateway. Hal ini disebabkan router melakukan respon untuk setiap proses request yang diberikan oleh ICMP flood dan juga sync-load, sehingga resource dari router baik itu memori ataupun port gateway mengalami bottleneck yang mengakibatkan request dari jaringan tidak seluruhnya terpenuhi. Nah, di sini throughput yang diperoleh dari setiap perangkat akses merupakan maksimum bandwidth yang didapatkan dari ISP untuk digunakan oleh jaringan yaitu 30 Mbps. Proses throughput tertinggi dari satu perangkat akses pada pengujian speed test selama interval 20 detik didapatkan sebesar 32,7 Mbps untuk uplink dan 30,3 untuk downlink. Serta throughput terendah dari suatu access point dengan 23,9 Mbps untuk uplinknya dan 1,3 Mbps untuk downlink. Oke, saya lanjutkan ke bagian pengujian dari sisi traffic policy ya di sini. Baik, yang pertama saya jelaskan dulu pada gambar paling kiri ini adalah menunjukkan rata-rata throughput dan maksimum throughput pada port jaringan lokal UTM dan port gateway UTM selama 5 hari kerja dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2021. Dari port gateway UTM menghasilkan rata-rata throughput sebesar 3,199 Mbps dan maksimum throughput di 29,683 Mbps. Sedangkan dari port jaringan lokal UTM menghasilkan rata-rata throughput sebesar 3,98 Mbps dan maksimum throughput sebesar 30,95 Mbps. Bisa lihat grafiknya di gambar yang di tengah ya. Jadi hasil tersebut menunjukkan rata-rata dari maksimum throughput pada port gateway UTM memiliki
nilai lebih rendah dibandingkan dengan port jaringan lokal UTM. Hal ini menunjukkan bahwa UTM melakukan respon pada request jaringan lokal yang terdapat pada case dan berkaitan dengan efisiensi bandwidth yang dilakukan UTM selama 5 hari kerja sebesar 4,66% dari total traffic 20,23 GB ya. Dan sebelah kanan itu tabel case ya, hasil proxy web case pada UTM, di mana menunjukkan hasil pacing yang dilakukan oleh UTM terhadap request dari jaringan lokal. Terdapat case in yang merupakan case yang tersimpan pada UTM untuk diakses oleh jaringan lokal, sedangkan case out merupakan case yang dilakukan oleh UTM. Itu tujuan berdasarkan request jaringan lokal. Dari total case yang dilakukan selama 5 hari kerja sebesar 20,23 GB, case yang dilakukan oleh UTM sebesar 943 MB dan case out sebesar 19,2 GB. Hasil tersebut menunjukkan bahwa case yang diterima pada UTM memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan permintaan dari jaringan lokal. Hal ini disebabkan UTM hanya melakukan case terhadap setiap konten yang diakses oleh port HTTP dan memiliki waktu default penyimpanan case selama 60 detik pada parameter konfigurasi minimum expired time. Sehingga jika request dilakukan terhadap website yang sama lebih dari waktu tersebut, UTM akan menyatakan atau sebagai case. Untuk penarikan kesimpulan dari masing-masing percobaan, yang pertama dari sisi threat mitigation, itu telah berhasil mengidentifikasi paket pada traffic yang masuk ke dalam jaringan melalui UTM dan melakukan tindakan terhadap paket tersebut berdasarkan rules yang diterapkan, sehingga dapat mencegah dan mengurangi ancaman ataupun risiko terjadi penurunan performansi jaringan akibat adanya serangan DDoS. Kemudian telah berhasil melakukan drop paket sebanyak 232.000 sekian yang berasal dari serangan DDoS selama 5 menit dari 3 perangkat penetration testing dengan maksimum throughput yang dihasilkan dari serangan tersebut adalah 1,823 Mbps. Hasilnya jauh lebih baik ketimbang sebelum implementasi dari UTM, di mana DDoS yang dilakukan selama 5 menit dari 3 perangkat pentest menghasilkan throughput maksimum 869 Mbps. Jadi perbandingannya sangat buruk. Kemudian hasil pengukuran parameter QoS saat penetration testing menghasilkan nilai indeks 4 dari setiap perangkat pada jaringan. Hasil ini lebih baik ketimbang sebelum implementasi dari UTM dan sama dengan hasil pengukuran parameter QoS pada kondisi normal, di mana serangan DDoS yang dilakukan pengaruh nilai dari indeks QoS pada perangkat akses yaitu sebesar 2,843. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan indeks QoS diakibatkan dari serangan DDoS yang melalui traffic gateway pada jaringan. Kemudian kesimpulan dari sisi traffic policy, yaitu yang pertama telah berhasil melakukan limitasi throughput dengan menerapkan hasil dan nilai push terhadap ekstensi file berjenis image, audio, video, dan executable pada throughput maksimum 300 KB untuk file ukuran 20 MB. Kemudian telah berhasil melakukan web caching pada speed sebesar 188 MB per hari, 943 MB per minggu dari total volume besar 20,23 GB. Dan terakhir, traffic policy pada UTM menerapkan proxy web page dan access control list beserta delay push mampu memberikan throughput jaringan sehingga menghasilkan efisiensi bandwidth 4,6% untuk 5 hari kerja. Adapun saran untuk penelitian lanjutan itu meningkatkan keamanan jaringan UTM dapat dirancang dengan diuji coba untuk menangani ancaman seperti phishing, spyware, dan anti-spam. Jadi lebih ke implementasi secara real time ya. Jadi mungkin dari sisi pengamatan QoE quality of experience untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Video saya cukupkan sampai di sini.